Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Andromeda. Nah, di kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan atau DM dari sahabat kita, teman kita, salah satu subscriber, mengenai sensasi yang dia rasakan selama ini dan anxiety-nya katanya belum sembuh-sembuh dari tahun 2018. Oke, saya sapa dulu sahabat kita itu, Muhammad Yusuf. Yusuf asal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, DM dia seperti ini, pertanyaannya seperti ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaan sahabat kita, sensasi yang dia rasakan itu. Yang pertama, katanya dia itu gampang ngos-ngosan. Sebenarnya hampir semua penderita GERD, asam lambung, dan anxiety mengalami sensasi ini. Gampang ngos-ngosan, jalan kaki beberapa meter aja sudah ngos-ngosan. Ngobrol sama orang pun ngos-ngosan. Ini dikarenakan karena asam lambung kita yang lagi naik atau adanya indikasi anxiety kita mau kumat. Dari sensasi itu, dari sensasi anxiety itu akhirnya kita merasakan napas ngos-ngosan. Nah, napas ngos-ngosan ini bisa diantisipasi dengan segera fokus dan atur napas baik-baik melalui pernapasan perut. Nah, itu bisa membantu kalian ketika kalian mengalami napas ngos-ngosan. Nah, itu juga bisa kita latih setiap pagi. Itu kita coba jalan kaki. Jalan kaki, kalian jangan melakukan aktivitas yang berlebihan dulu seperti lari, main bola, dan lain-lain. Jadi kalian itu setiap pagi harus melatih napas dengan berjalan kaki. Pagi-pagi kalian bisa meditasi dengan mengatur napas, berjalan kaki, sehingga kalian bisa membiasakan kembali diri Anda dengan pernapasan yang kembali normal. Nah, kemudian sahabat kita juga itu katanya merasakan detak jantung yang kencang. Iya, saya juga seperti itu, bahkan masih mengalami seperti itu sampai sekarang. Karena saya sudah sembuh, GERD saya sudah sembuh, tetapi asam lambung saya masih sering kumat apabila saya telat makan. Jadi terkadang sensasi itu dada nyeri sampai menusuk sampai di belakang itu masih terasa sampai sekarang. Nah, ketika hal itu atau sensasi itu terjadi kepada saya biasanya langsung berusaha santai, tenang, tarik nafas, atur pernapasan, alihkan pikiran, dan melakukan kegiatan-kegiatan kecil agar pikiran saya teralihkan. Dan saya biasanya sering menghirup menyediakan aromaterapi. Saya biasanya pakai plosa. Jadi apabila saya merasakan sesak napas atau sampai detak jantung saya berdetak kencang, jadi saya langsung menghirup aromaterapi tersebut. Nah, ini juga ada pertanyaannya juga begini, Bang, ketika naik gunung tiba-tiba detak jantung saya tidak beraturan, keringat dingin, kelayangan, mau muntah, tetapi ketika telah balik ke rumah katanya langsung normal. Jadi begini, saran saya, kalau saudara itu belum normal, sebaiknya hindari dulu kegiatan yang bisa menguras terlalu banyak energi, bisa menguras terlalu banyak tenaga, atau jangan dulu berkegiatan yang berat-berat, karena mendaki gunung itu termasuk kegiatan yang sangat berat. dan ada satu perlu yang saudara pahami, bahwa ketakutan ketika kamu yang lagi mendaki gunung akhirnya kumat, sebenarnya itu ketakutan yang kamu buat sendiri. Jadi sebelum berangkat itu pikiran kamu itu sudah mengatakan seperti ini, wah, bagaimana kalau saya mendaki sementara perjalanan saya kumat. Nah, itu sebenarnya kamu itu sudah kumat sebelum berangkat.
Jadi ketakutan itu sudah kamu buat sendiri sebelum kamu berangkat. Jadi saran saya, apabila lain kali apabila kamu ingin melakukan aktivitas itu, naik gunung atau bepergian jauh dalam jangka waktu yang lama, misal sampai 5-6 jam, pertama kamu itu harus pertama sarapan dulu, makan dulu. Kemudian yang kedua, siapkan bekal. Dan yang ketiga, ketika dalam perjalanan kalian terasa mau kumat, segera alihkan pikiran, berusaha tenang, kemudian atur pernapasan. Ketika kondisi kalian sudah berangsur mulai membaik, kalian segera makan dengan sarapan yang kalian sediakan tadi itu. Dan kalau bisa kalian cuek aja, karena sebenarnya ketakutan kalian itu ketakutan yang tidak jelas, ketakutan yang belum tentu terjadi. Dan sebenarnya kecemasan itu adalah perbuatan atau kalian ciptakan sendiri sebelum berangkat. Jadi ketika dalam perjalanan ini tuh sugesti yang dari awal ada itu akan menimbulkan rasa cemas ketika kalian dalam perjalanan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya lagi ini, katanya nyeri di dada tembus sampai di belakang. Iya, seperti yang saya katakan tadi, hampir semua penderita GERD asal lambung anxiety itu mengalami sensasi dada nyeri tembus sampai belakang. Meskipun GERD-nya sudah sembuh, anxiety-nya telah sembuh, tapi asal lambungnya masih ada, sensasi itu pasti masih akan ada. Walaupun asal lambungnya sudah sembuh, tetapi GERD-nya masih ada atau anxiety masih ada, sensasi itu masih tetap ada. Jadi nggak usah panik. Mungkin karena mungkin kamu berpikir bahwa waduh, saya penyakit jantung. Tapi saran saya sih begini, kalau memang kamu ragu dengan kondisi tubuh kamu, dengan kondisi sensasi dada nyeri, sebaiknya saran saya kamu mending pergi periksa ke dokter jantung, check up jantung. Karena begini ya, menurut saya sih, kondisi tubuh kita itu kan beda-beda. Bisa saja karena faktor keturunan atau faktor apa, bisa saja itu jantung, tapi saya rasa bukan jantung. Mungkin ketika kalian telah memeriksakan jantung, kata dokter jantungnya nggak apa-apa, ini cuma karena asam lambung atau GERD. Pemeriksaan kedua lagi seperti itu lagi, masih tidak apa-apa. Pemeriksaan ketiga masih seperti itu lagi. Jadi saran saya mending sebaiknya kalian itu cuekin aja. Jadi tidak usah terlalu berpikir yang macam-macam lah. Karena semua orang yang mengalami GERD anxiety itu pasti mengalami sensasi yang sama, yaitu detak jantung yang kencang, keliangan, muntah, mual dan sebagainya, bahkan sampai seperti pingsan. Nah, kemudian juga katanya ini ya, dia juga itu mengalami sakit pinggang selama 4 bulan. Dia pikirnya itu ginjal. Jadi ini anxiety itu termasuk kategori anxiety keseluruhan. Kan anxiety itu terbagi 3, anxiety sosial, anxiety keseluruhan, dan panic attack. Nah, anxiety sosial itu ketakutan kita itu ketika berada di tempat umum atau keramaian atau gimana lah. Anxiety keseluruhan itu kalian itu cemas dengan kesehatan kalian. Seperti ini, sakit pinggang ini kan pasti pikirnya ginjal, akhirnya googling, searching, nonton YouTube, sakit pinggang ini akhirnya berpikir yang macam-macam. Karena gejalanya mirip seperti penyakit ginjal, akhirnya beban pikiran kalian itu bertambah lagi ya. Jadi sebaiknya buat saudara Yusuf, stoplah berpikir yang macam-macam. Sensasi apapun itu, stoplah berpikir yang macam-macam. Jangan googling, jangan searching, nggak usah cari informasi yang seperti ini. Positive thinking aja. Terus persoalan anxiety kamu yang katanya masih kumat, pikiran kamu itu masih akut, katanya nggak bisa sembuh. Jadi saran saya begini, nonton video saya sebelumnya. Di situ saya mengutarakan ada 5 kunci saya bisa sembuh anxiety cuma dalam jangka waktu 3 bulan. Dan yang paling penting itu adalah kamu harus mencoba berdamai dengan diri kamu sendiri. Nah, tanpa kamu berdamai dengan diri kamu sendiri itu kamu sulit akan untuk sembuh dari anxiety. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada saudara Yusuf, tetap semangat, jangan pikir yang berlebih, jangan overthinking, optimis, semangat. Paling penting ini ibadah.
bersyukur, dan bersedekah. Karena itu bisa membuat kita terasa tenang. Bersyukur itu kita harus menerima segala apa yang telah kita jalani, dan harus kita harus menerima dengan ikhlas apa yang kita jalani ini dan apa yang telah kita lakukan. Kemudian perbanyak sedekah, karena kebahagiaan sesungguhnya itu adalah ketika kita bisa melihat orang lain bahagia. Jadi tadi perbanyak ibadah, sholat, zikir, bersyukur, dan bersedekah. Nah, itulah tadi jawaban pertanyaan dari saudara kita Yusuf yang berasal dari kota Palopo. Saya doakan semoga saudara Yusuf cepat sembuh dari anxiety, GERD, dan asam lambungnya. Tetap semangat dan tetap berusaha. Kamu tidak sendiri, kita semua merasakan hal yang sama, jadi tetap semangat ya. Nah, di akhir kata, apabila video saya ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.